ala alihi wa mawalah. Amma ba'du fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Lanjut ya, fawaidu wa ahkam untuk surah Quraisy. Kemarin nomor 1 sudah selesai, alhamdulillah. Nomor 1 itu membacanya apa itu? Itu nun apa itu, Pak? Nomor 1 itu? Nun antuna ya? Itu isim atau fi'il, Pak, nomor 1 itu, Pak? Jumlah apa nomor 1? Itu fi'il ya? Fi'il napa? Amr napa mudhari' niku? Fi'il madhi, Masya Allah ya. Mana fa fi'ilnya itu? Ainnya ta, lamnya nun. Berarti artinya punggung ya. Coba mim ta nun artinya apa? Tak cek aku. Sebentar tak cek dulu mim ta nun apa coba. Mim ta nun. Lo punggung lo artinya lo. Mudhoaf. Oh ya betul 100 ya. Berarti ainnya apa? Ainnya nun, lamnya nun. Taknya apa? Taknya tak ifta'ala. Tak iftial itu loh, tak yang ada pada wazan ifta'ala. Kan gitu. Itu tak ifta'ala namanya. Ya, tak ifta'ala. Ta'u ifta'ala. Kan gitu namanya. Mimnya fa. Mimnya ya fa, fa'u ifta'ala kan. Ya. Jadi bacanya imtanna. Imtanallahu ta'ala ala Quraisyin. Ya, Masya Allah. Itu berkahnya jadi siapa jemaah? Jadi jiron. Jironu baitihil mu'adzam. Itu jadi tetangga Ka'bah itu, Masya Allah gitu. Ikut dimuliakan. Makanya betul kan wong soleh kumpulono Pak ya. Hah? Iya itu hati itu penting. Walaupun senamane wong soleh kirik wae ikut terpuji kiriknya itu. Kena. Iya, anjingnya asal kafi itu ikut mulia. Anjingnya kan ikut mulia disebut. Nggih, karena kubah orang soleh anjing. Anjing pun masuk di situ juga. Apalagi manusia, nek gelem kumpul kan salah mulia gitu. Anjing aja mulia kok sama orang soleh itu. Iya masuk nggih? Wah, saya nggak bisa loh, anjing aja bisa kok itu. Ikut mulia anjing itu mulia. Ini juga sama Quraisy ini ikut ikut Ka'bah, ikut orang ini. Hum jironu baitihil mu'adzam. Itu ikut diberi karunia oleh Allah Ta'ala, ikut diamankan kan, ja'alahum aminin. Masya Allah. Ya, itu nomor 1. Itu faedahnya penting, kita tuh bersama yang mulia. Makanya kalau kita tuh bersama Allah itu dinamakan abdun aja merdeka kok. Abdun itu merdeka. Iya. An hamba budak. Abdullah itu hamba Allah, budak Allah. Itu justru apa? Justru orang yang paling merdeka. Tidak ada yang lebih merdeka daripada mereka. Itu mulianya bersama Allah gitu itu. Itu abdun itu. Ya kan? Itu abdun. Orang tidak bisa merdeka jika dia tidak hamba Allah, tidak Abdullah. Karena kalau dia Abdullah berarti kan tidak abdu hawa nafsu. Tidak abdu selainnya, kan gitu.
Berarti dia merdeka. Kalau dia Abdullah berarti apa? Merdeka. Semua perbuatannya dalam menghamba itu tidak ada yang dijajah, tidak ada yang rodi atau romusa. Semuanya dilipat gandakan, lipat 10 bahkan tak terhingga. Tuh, merdeka namanya kan, betul-betul merdeka. Wong semua amalnya dilipat gandakan kok. Gak ada yang, wah jadi hamba lo gak enak apa, amalnya gak diberi balasan. Dijajah betul namanya itu, ya kan itu, kayak gitu kan. Penjajahan betul itu, kerja keras banting tulang gak mendapatkan opah itu. Nah, itu penjajahan namanya abdun bener itu kan gitu. Jadi, kalau Abdullah ke merdeka justru minimal lipat 10 hingga 100 bahkan tak terhingga at'afan katsiroh. Itu merdeka namanya kan. Ya. Itu merdekanya sesungguhnya itu kalau dia Abdullah. Ya Pak Iko, gitu Pak Iko. Mula ning kanca Allah. Nah, itu cedak Allah. Minimal cedak hamba Allah. Abdullah. Itu sama bagian gitu. Yang kedua sekarang, yuk yang kedua dibaca hari ini. Yang baca tadi baru siapa? Baru Agung. Sekarang Pak Pitono berarti. Ya. Dinikmatai. Nah, cukup. Jamaah bagia yang kedua ya. Yang kedua jumlah apa jamaah itu? Jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? An'ama itu fi'il ya. Bukan anikma gitu. Anikma. Apakah sebaik-baik gitu. Hamzah istifham. Anikma gitu bukan? Oh, ngerayang tanya. Oke ya. Bukan hamzah istifham ya. Oke ya. Ani amullahi gitu ya. Ani amullahi ala Quraisyin. Apakah nikmat-nikmat Allah kepada Quraisy? Bisa kan sebetulnya begitu? Seandainya ketemu khobarnya gitu. Ani amullahi ala Quraisyin qalilatun gitu. Seandainya, ya toh. Tapi bukan juga, kan itu. Bukan ani amullah, bukan. Tapi ini memang tidak bisa dibaca ani am, ani ma. Bisanya apa sama? An'ama. Itu memang jumlatun fi'liyah bisanya. Nah, gitu caranya baca. Kita harus orangnya tuh kita harus kalau masalah bahasa itu kita bisa bebas gitu. Jadi kalau udah pemahaman harus ikut sunnah Rasul, nggak boleh bebas, nggak boleh liberal gitu. Jadi kalau bahasa gini bebas. Yang penting membentuk makna yang sesuai sunnah, sesuai akidah sahihah. Selesai silahkan gitu. Ya toh. Gitu. Jangan akidahnya bebas, itu liberal yang salah. Bacanya bebas, yang penting tidak keluar dari makna akidah sahihah. Itu toh dari ajaran Rasulullah SAW nah gitu. Ya. An'amallahu ala Quraisyin. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada suku Quraisy. Binikmataini dengan dua nikmat, ya kan? Binikmataini dengan dua nikmat. Nikmat yang sangat besar ya, dua nikmat itu ya ini. Apa? Aman dan rezekinya luas. Aman dan amannya itu amannya bukan sekedar di rumah,
Di rumah aman itu udah nikmat yang besar. Ini amannya bukan hanya di rumah, amannya pun sekalipun dalam safar. Sehingga nikmat yang besar itu ada yang dimakan. Sangat-sangat besar ketika rezekinya luas. Wah, itu Masya Allah. Dan cukup ada yang dimakan, cukup aman di rumah, itu udah nikmat yang besar. Ini aman di perjalanan, rezekinya bukan sekedar cukup dimakan, tapi sa'ah, luas. Ini nikmat yang patut disebut-sebut itu. Nikmat yang disebut-sebut betul, jemaah. Jangan sampai wis aman yang wis aman di perjalanan, rezeki wis pirang-pirang ngono jek rumangsane kanggo rezeki. Mangan opo? Ya. Kalau kata Nabi kan SAW, man asbaha minkum aminan fi syirbi mu'afan fi jasadi lahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunia wa ma fiha. Barang siapa di antara kalian di pagi hari badannya sehat, aman di tempat tinggalnya, ada yang dimakan di hari itu, seakan-akan sudah punya dunia seisinya. Itu udah nggak punya alasan nggak sholat, udah nggak punya alasan nggak beribadah. Nggih, golek nggih sih, golek Pak nggih. Oh, sos golek jaga golek ke terus gede kok. Golek dhewe ya toh hadisnya ya. Ya. Saya sendiri hadisnya nanti PR di rumah nanti malam siapa yang ngirim grup. Dari hadisnya. Ya, itu sama. Ini nikmat yang disebut Allah Ta'ala. Dua nikmat yang besar. Al-amni fi asfar wasa'ah fi arzak. Ya, Masya Allah ya. Yuk Pak Teguh lanjutkan. Mustahikku ya, wajaba apa wujiba itu Pak Teguh bacanya. Wajaba apa wujiba? Kalau wajaba itu non bukan wujibah. Alasannya apa? Kok wis yakin nih? Karena wajibah adalah lazim. Wajibah fi'lun lazimun, ya kan? Tidak dimajhulkan, dia fi'il lazim. Ya, fawajaba. Mana fa'ilnya wajaba itu, Pak Eko?
Mana fa'nya wajaba? Dhamir mustatir kembali kemana Pak? Gong, KL-nya Gong. Pak Eko salah ditunggu, tinggal pulang kok bingung, ditinggal wae. Kalau mau pergi bingung ditunggu. Kalau pulang kok bingung ya tinggal wae. Engko lak mulih dhewe. Mana? Wajaba fa'ilnya masdarmu awal ayatawajjah. Wajaba fa'ilnya apa? Masdarmu awal ayatawajjahu. Tuh. Pak Eko kalau aman di perjalanan, nggak kekurangan bekal, rezekinya luas, itu Pak Eko kemana arahnya? Halo Pak Eko, kalau Pak Eko pergi kemanapun aman, nggak kurang bekal, rezeki melimpah, itu kemana arahnya? Kemana-mana aman. Kemana arahnya? Kemana arahnya, Pak? Kemana arahnya, Pak? Kemana arahnya? Dari bahagia ya, arahnya ya. Kalau Mas Ibri kemana arahnya, Mas Ibri? Arahnya adalah ayatawajjahu bil ibadah. Itu arahnya. Ayatawajjahu bil ibadah. Hendaknya mengarahkan atau jauh kan? Kan wajah maju ke depan, wajah ke muka. Sing dipandang adalah bil ibadah. Kan gitu. Ayatawajjahu itu toh. Kalau diterjemahkan letter kan begitu. Kesana arahannya itu. Makanya wajib mereka itu arah kehidupannya adalah bil ibadati al khalisati lillah. Itu arahannya begitu. Maka wajib atas mereka menuju mengarah, gitu. Mengarah kemana? Mengarah dengan ibadah yang murni hanya untuk Allah gitu. Memang kenapa Fat? Kita harus menyembah Allah Fat. Fahuwal mustahiqqu laha. Fahuwal mustahiqqu laha, memang dialah satu-satunya yang berhak untuk semua macam ibadah semata-mata. Dia duna siwahu, tanpa selainnya, hanya dia yang berhak diberi ibadah. Kenapa hanya dia yang berhak diberi disembah, Fadli? Kenapa hanya dia yang berhak disembah tanpa selainnya? Kamu tuh agama jangan kaku-kaku itu loh, Fat. Agama kaku nih, ibadahnya untuk Allah saja, lainnya nggak boleh. Mbok yo agak jangan kaku-kaku kayak gitu loh. Kenapa nggak boleh? Kamu kok kaku juga kayak saya, sama kamu itu gimana sih? Karena dia Ta'ala satu-satunya pencipta. Dan dalam menciptakan itu dia tanpa tandingan dan tanpa serikat. Itu. Sehingga semua yang selainnya tidak berhak disembah karena tidak punya yang untuk mengabulkan. Kalau dia itu pencipta kan punya yang untuk mengabulkan. Atau kalau dia itu serikat, modal atau tenaga, kan nanti pas bagi hasil atau pas gajian kan ada yang dipakai untuk mengabulkan siapa yang menyembahnya.
Nah, kalau dia nggak menciptakan, berarti nggak punya. Nggak investasi, berarti nggak punya bagi hasil. Tidak serta tenaga, nggak punya gaji. Nah, segungnya iya apa? Makanya tidak berhak disembah, gitu loh. Jadi kan logika kan mapan yang logika enak toh? Enak sebetulnya begitu. Iya. Kalau kamu sekarang minta uang Pak Fadli, nggak dia bisa beralasan kan saya sekarang nggak punya uang kan sekarang. Tapi soal gajian nggak menduit tuh Pak. Nah, jolali Pak ya pas gajian kan bisa bilang begitu. Atau gini, sebentar Ustaz, ya saya belum bisa ngasih Ustadz sekarang. Besok nek saya sahamnya sudah bagi hasil. Loh, kan bisa begitu, bisa. Sehingga ada kemungkinan dia bisa memberi karena dia punya saham. Kalau dia jadi pegawai kan gitu. Ya. Itu enggak ada sehingga tidak ada yang berhak selain dia. Dialah fahuwal mustahiqula laha. Fahuwa mustahikun atau fahuwa al mustahiku. Fadli. Hah? Fahuwa mustahikun atau fahuwal mustahiku. Tanwin atau tidak? Fahuwa mustahikun atau fahuwa al mustahiku. Al mustahik, bukan mustahikun. Kenapa nggak dibuang alnya saja terus tanwin? Bagaimana kalau alnya dibuang terus ditanwin aja gitu loh, Fat? Maksudnya soal itu. Karena ada alif lam kalau di ma'rifat. Ya kan itu kan bukan Al-Qur'an loh, jadi dibuang alif lam wae terus diganti tanwin gitu loh maksudnya. Iya. Ini tuh yang aneh ustadznya ya. Itu ditanyakan ya. Ustadznya itu jangan gitu ditanyakan. Pripun Pak Tony? Dibuang alnya terus mustahikun apa itu alnya harus ada kayak gitu? Hah? Alasannya apa? Kalau nakirah enggak begitu maknanya. Gimana kalau nakirah? Kalau dibuang alifnya gimana? Kalau dibuang alifnya? Hah? Yo jelas om mustahikun yo jelas lah. Oh gitu. Jadi kan begini dalam bahasa Arab gitu gini, kalau seandainya berbunyi fahuwa mustahikun laha, maka dialah Allah suatu zat yang berhak terhadap ibadah itu. Suatu zat yang berhak terhadap dia ibadah kan itu. Berarti nanti ada selainnya yang mungkin berhak. Jadi ketika alif lam, maka dialah satu-satunya yang berhak. Itu fungsinya alif lam di situ. Itu fungsinya alif lam ketika dia khobar makrifat. Dia kan khobar kok kan nakirah biasanya. Nah kalau mubtada'nya itu selain Allah, yaitu seringnya nakirah khobar itu susah makrifat, malah nggak sesuai fakta nanti. Harus dikatakan sugeng tilmidun gitu. Kalau sugeng atilmidun nanti Fadli protes. Masa hanya sugeng yang dinamakan tilmid? Kami nggak dianggap sama ustadz kan gitu akhirnya gitu. Protes tuh. Tapi kalau sugeng tilmidun malah bener kan gitu. Kenapa? Memang sugeng memang tilmid, tapi kan nggak hanya sugeng yang tilmid.
bukan satu-satunya. Nah, kan gitu. Itu kalau manusia seringnya begitu, pasnya yang sesuai fakta. Ini Allah memang tauhid. Dia esa, ya kan? Sehingga al-mustahiq memang nggak ada selain dia yang berhak, hanya dia yang berhak. Itu makanya itu cuma alif lam, tapi ini justru ini ilmu yang sangat agung, ini ilmu akidah ini. Ini tauhid, ilmu yang paling bobotnya paling berat. Maka harus paham kayak gitu. Jadi guru alif lam loh ya, tapi itu justru kunci. Gitu loh ya. Oke Pak Wi. Allahus Samad wa huwal azizul hakim wa huwal ghafurur rahim. Ya. Gitu. Ya. Gitu. Saya sama itu nomor 1 selesai kan? Itu akidah ya. Di fahuwal mustahiqulah wahdah dunasiwah. Jadi kita kalau memang ya bukannya kita nggak mau nyembah selain Allah, memang selainnya nggak ada yang bisa disembah, tidak ada yang bisa mengabulkan permohonan. Hanya Dia Ta'ala yang bisa. Loh kami bisa di kuburan nyembah orang mati kabul. Ya. Itu salah juga itu. Ya, pas, jangan tertipu di situ. Bahas jamaah cukup ya. 3 sekarang. Yuk Pak Sugeng nomor 3 baca. Saya tadi lama maghribnya ke pondok. Di sini terlambat sini ya. Ya. min akhbari ni'ami duniyati alati Tujibu sukro lil mun'imi. Ya, ini jumlah apa Fadli? Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Nah, betul ya. Sibul jumlah. Ini adalah jumlah ismiyah, mubtada'nya nikmata, khabarnya min akbar. Jangan minal jangan minal khauf, jangan ba'dal ju. Jangan itu sebut jumlah itu minal khauf atau ba'dal ju. Nanti enggak maksud jumlah maknanya kan. Ya apa khabarnya? Sibul jumlah min akbar. Min akbar ya, itu min akbar baru min akbar sibul jumlah fi mahali raf'in khabaru nikmata. Jadi 2 nikmat aman dari ketakutan, nikmat kenyang setelah lapar, itu adalah termasuk sebesar-besar nikmat dunia yang mewajibkan yang diberi untuk bersyukur kepada yang memberi. Mun'imi yang memberi nikmat. Itu kan gitu. Ada pertanyaan sama ada pertanyaan nahwu sorob makna cukup ya. Yuk baca lanjut. Tadi siapa terakhir? Yuk baca sekarang. Barakatuh da'wati Ibrahim alaihissalam aitu da'a kasratil khairati wa waqatil al-zaki limakkata
Karoman. Ya, cukup. Itu jamaah. Nomor 4. Apa jamaah nomor 4 itu adalah barokatu dakwati Ibrahim alaihissalam. Di Mekah itu sukses, berhasil itu nggak boleh ujub, nggak boleh merasa kami itu zaman now, zaman milenium. Ternyata justru itu karena doanya pendahulu. Itu ternyata itu doanya Nabi Ibrahim, gitu loh ya kan? Itu doa Nabi Ibrahim dan nabinya pun juga cucunya Nabi Ibrahim yang keberapa kan gitu. Ya kan? Itu karena berkah doanya Nabi Ibrahim itu. Mana beliau dahulu semasa hidupnya apa? Berdoa bi kasratil khairat wa wafratil arzak li Makkah al mukarramati. Beliau dahulu semasa hidupnya berdoa meminta kepada Allah banyak kebaikan dan melimpahnya rezeki untuk negeri Mekah kan gitu. Itu Nabi Ibrahim berdoa, itu dikabulkan oleh Allah gitu. Termasuk amannya suku Quraisy, ya kan? Aman suku Quraisy itu kan juga Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bahnya kan? Juga beliau yang membangun Ka'bahnya kan gitu. Dulu waktu beliau menempatkan putranya di situ kan, orang belum tertarik tinggal di situ. Waktu beliau menempatkan putranya di Ka'bah kan dulu belum ada air Zam-Zam. Belum tahu Pak. Terus yang ngopo Pak nek air Zam-Zam Pak ning Ka'bah Pak sampean. Sing urip apa coba jangan ning Ka'bah nek air Zam-Zam. Gak ada apa-apa di sana makanya kan. Tapi beliau menempatkan di sana putranya. Coba. Bersama ibunya. Ditinggal pergi jauh. Sehingga sang ibu, sang istri, waktu tahu ditinggal pergi sama suami di tempat yang tandus, gak ada apa-apa, istrinya hanya tanya ke suaminya, ya kan? Tanya lo, gak marah lo, bukan marah, tanya lo. Tanya, bukan marah, bukan tegone him gue ninggal ke aku neng kene orang ngono, bukan gitu. Bukan gitu. Wah, ini suamiku ini jangan keras betul ini orangnya gitu. Masa kami sama anak kecil ditinggal di sini nggak ada apa-apa kayak gini gitu. Bukan begitu. Walaupun dia sadar ini memang kondisinya sangat berat, tapi apa kata sang istri ke suami? Amarokallahu bihada. Gitu. Apakah ini perintah kepada kamu? Ainaam. Ya udah, akhirnya ikhlas ditinggal karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya beliau nyarikan air, ya kan, untuk putranya. Itu pun dia juga susah cari air gimana, cuma kenanya fata morgana terus. Dapatnya fata morgana di sofa nampak di marwah nampak di sofa. Ya. Ternyata malah airnya di tempatnya sang putra dia berada loh, malah gitu bahkan itu malah di situ ya. Itu masih kurang apik itu. Seandainya beliau sabar menunggu airnya banyak, tidak mengumpulkan air itu, maka akan lebih lagi ya jamnya, enggak seperti ini.
nggak perlu alat untuk mengambil air Zam-Zam. Sebagian beliau sabar dulu tanpa alat. Tanpa alat mengumpulkan kan gitu. Nah, karena dulu beliau kurang sabar pakai alat, ya sekarang juga harus pakai alat gitu. Gitu sampean gitu ya. Sabar si tingkas itu buaya teh meneh sayangnya aja yo. Ya ndang mesti kayak anak ya Pak ya. Ada air tuh yang gitu. Ya. Tuh harus yakin bersama dia tuh betapapun susah itu mudah. Berkah. Barokah ya toh. Barokah bersama dia Subhanahu wa taala. Itu berkah. Ngaji ini ki ya salah berkah ta Pak ya. Nggih. Sing teguh nggih. Ya. Yuk, Matani lanjut. Wahia wadi wadin jar'in baitillahi mu'adzami. Wadin apa i'rabnya Supri? Wadin isim atau fi'il? Isim. Isim apa wadin? Isim mangkus. Khobar. Berarti rofa wadin. Pak Eko, kata Supri wadin rofa bagaimana Pak Eko? Wadin rofa wajar Pak. Supri katanya rofa, Supri tadi bilang. Khobar rofa kata Supri. Kalau Pak Eko gimana Pak Eko? Kata Pak Supri itu rofa sebagai khobar. Betul enggak Pak Eko? Berarti wadun. Ya, dia kasroh karena rofaknya domah muqaddaroh. Ya kan? Ya. Wadin ghairi dzar'in, dia adalah satu apa wadin itu? Apa lembah itu? Bukan gunung ya. Ya. Tanah datar. Lembah, tanah datar yang ghairi dzar'in, yang tidak ada tanamannya. Nggak ada tanamannya. Ya emang nggak ada air gimana coba di sana nggak ada air ya kan? Nggak ada tanamannya.